anak nggak kenal kasih sejak kecil. Karena kita tukang berantem. Ayat 51 Lukas 2 saya belum baca. Mudah-mudahan ayat terakhir ini. Pak Eli maafkan dulu ya kalau saya ngomongnya agak panjang. Kalau saya ngomong soal keluarga saya sulit berhenti saudara. Karena Alkitab ini luar biasa. Ayat 51. Akhirnya mereka pulang. Dan lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Siapa mereka di sini? Maria dan Yusuf, ya papa mamanya. Yang penting kalimat ini. Dan Yesus bagaimana? Tetap apa? Hidup dengan siapa? Dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Saya kagum pada ayat ini. Dan Yesus tetap hidup di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kalau saudara baca Lukas 3, 23 sampai umur 30 tahun. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, yang jadi manusia, membutuhkan papa mama yang di dunia ini, apalagi kita anak manusia. Betul saudara? Maka itu peranan papa mama penting. Saudara lihat Singapura sekarang, Jepang, banyak negara barat kerepotan ngurus orang-orang tua warga negara-negara itu karena anak-anak gak mau tanggung jawab. 5 tahun terakhir ini pemerintah Singapura sudah menganjurkan anak-anak harus tanggung jawab pada orang tuanya, bukan pemerintah yang ngurus. Karena kerepotan. Makin makmur negara itu makin panjang umur penduduknya. Karena hukum barat dipakai bukan hukum Alkitab. Jadi anak-anak kita harus kita didik, kita asuh, kita rawat, kita kasih semuanya itu. Bagian terakhir, saya betul-betul terakhir nih janji. Ibrani 13 ayat yang keempat. Saya kagum pada ayat ini saudara. Dari sini kasih itu akan kita kenal. Di dunia ini tidak akan pernah ada pemerintah negara mana saja, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat, itu yang membuat sensus tempat tidur. Oh ya, sebelum lupa, siapa belum di sensus penduduk? Cepat daftar sampai 30 Mei ya. Ada yang belum nggak di sini? Loh, saya tanya kok diam saja. Sudah sensus atau belum? Nah ya, belum, awas. Oke. Tidak pernah akan ada sensus tempat tidur. Tidak ada. Betul? Tersinggung nggak kita kalau pemerintah kita ngurus tempat tidur kita? Nganggur apa pemerintah itu? Tapi surga ngurus tempat tidur kita. Ini yang heran. Hendaklah siapa? Kamu semua penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan apanya? Tempat tidur pernikahan kita. Dalam bahasa Inggris disebut the marriage bed. Saya nggak tahu bahasa Mandarin, ada kata tempat tidur pernikahan yang bawa bahasa Mandarin ada nggak? Siapa tolong bawa bahasa Mandarin? Ada? Tolong, ada yang bawa bahasa Mandarin? Tidak ada, nanti saudara cari, baca. Janganlah kamu mencemarkan, menajiskan, mengotori tempat tidur pernikahanmu. Karena, ngeri sekali, sebab orang-orang Sunda dan pejin akan dihakimi Tuhan. Kapan saya dapat rahasia ayat ini? Kalau kapan itu Juli tahun 87. Tapi kenapa saya bisa dapat rahasia ayat ini? Saya kagum. Saya belajar begini. Pokoknya tentang anak-anak saya belajar banyak. Pewahyuan-pewahyuan firman yang saya terima itu ketika saya kumpul anak-anak saudara. Saya jadi kaya dengan pengertian ketika kumpul anak-anak. Maka itu saya sayang anak-anak. Saya belajar banyak dari mereka. Papa mama ingat, satu-satunya tempat yang paling anak-anak kita suka itu main di mana? Ayo di mana? Dia kalau di rumah. Tempat tidur papa mama. Heran. Nah dari situ saya belajar kenapa anak-anak suka rame ribut di situ, lompat-lompat, lempar-lemparan bantal guling. Nah kalau segitu biasanya mamanya yang ribut. Aduh, mama baru ganti spray, itu mamanya biasa. Kenapa anak-anak suka main di tempat tidur papa mama? Perhatikan berikutnya. Begitu papa mama ada sesuatu nggak beres, anak-anak nggak tahu loh karena nggak ribut. Coba ingat-ingat papa mama. Aneh, tempat tidur kita jadi sepi. Mereka itu rasa dan gak berani naik ke situ. Coba ingat-ingat, iya atau tidak. Nah dari situ saya mencari rahasia.
ada apa di tempat tidur itu? Kalau kami 2 ribut, kenapa mereka tidak berani naik? Saya itu sangat percaya, kasus apa saja di dunia ini, kecil-kecil pun, jawabannya tetap ada di Alkitab. Saya sangat percaya. Saya nyimpang dikit ya saudara, karena saya tuh suka neliti apa saja. Ini tahun 80-an sudah lama. Saya tuh neliti begini. Saya tanya dulu supaya saudara tahu, karena ternyata banyak orang nggak tahu. Siapa yang sadar kalau kita terima anak bayi ya, begitu kita gendong, kita peluk, kepala anak itu di tangan kanan kita atau tangan kiri kita? Cepat jawab. Pernah nggak saudara mikir soal itu? Bertahun-tahun saya cari jawabannya. Kok bisa? Kita nggak kidal. Mengapa semua manusia di dunia kalau terima bayi, kepala harus tangan kiri? Nggak bisa tangan kanan, nggak enak, coba saja. Kenapa ini? Saudara kagum nggak? Itu pun ada ayatnya di Alkitab. Tahun 81 itu pertama kali saya ke Singapura. Tahun 81. Saya kaget. Di Singapura itu ada produk bantal bayi. Ya bantal bayi yang tengahnya itu cekung. Begitu kepala bayi nempel supaya nggak benjol. Nggak benjol. Nggak apa itu ya? Gepeng. Ya gitu loh pokoknya ngerti sendiri. Tapi yang menarik, di bantal itu begitu kepala bayi nempel, ada rekaman suara detak jantung mama. Saudara, mengapa di tangan kiri? Coba saudara buka Kidung Agung 2 ayat 6. Bayangkan itu aja ada ayatnya. Katakan amin, anak-anak Tuhan. Maka itu melihat kasus apa saja di dunia, cari ayatnya itu pasti ada. Kidung Agung 2 ayat 6 itu mengatakan, saya menangis waktu dapat rahasia ini tahun 80-an yang lalu. Mengapa semua orang kalau terima bayi kepala di tangan kiri? Ini ayatnya. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Secara medis bisa dibuktikan. Mengapa harus tangan kiri? Karena begitu bayi itu di tangan kiri kita, ini mama khususnya, dan dipeluk oleh mama, 9 bulan 10 hari, seorang manusia dibentuk dalam kandungan, yang dia dengar 24 jam penuh tidak putus adalah detak jantung mamanya. Dan setiap detak jantung itu ritmenya beda-beda. Anak itu hafal, ini mamaku, karena suara jantungnya itu. Maka itu langsung diterima di tangan kiri. Inilah kasih, katakan amin. Nah, kembali ke tempat tidur. Nah, saudara masih ingat kalau kita berdua ribut suami istri, enak nggak tidur berdua? Alasannya panas, aku pindah ke sana saja. Alasan itu. Jadi kalau kita 2 ribut, tempat tidur pun jadi musuh. Itu kalau rumahnya besar. Kalau rumahnya kecil, nggak ada kamar lain, apa yang terjadi? Yang satu pura-pura tidur duluan, belum dengkur tapi dibuat-buat. Maksudnya apa? Nggak mau diajak ngomong. Jadi satu ngadep selatan, satu ngadep utara, cuma ketemu pantatnya aja begitu. Tempat tidur kita musuhi lagi. Saudara, kalau kita berdua beres di tempat tidur, dengar baik-baik. Kalau kita 2 beres di tempat tidur, jujur ya suami istri, kita keluar kamar, itu senyum atau marah? Ayo jawab. Senyum. Sayang waktunya habis, saya nggak bisa bahas masalah seks, tapi ayatnya luar biasa. Pasti senyum. Karena kita beres berdua di tempat tidur. Kalau kita senyum keluar kamar, anak-anak reaksinya bagaimana? Senang. Kalau kita 2 nggak beres tempat tidur, kita keluar kamar bawa neraka. Anjing aja tahu mau nggak beresin, langsung minggir dia. Bayangkan, karena mencium adrenalin tadi itu. Jadi tempat tidur itu penting. Saya akhiri dengan pengertian ini. Di dalam perjanjian lama, setiap kali Papa hadir, pasti dia berkata tempat ini kudus. Masih ingat itu? Nah, kalau di perjanjian baru, Papa berkata kuduskan tempat tidur pernikahan. Itu artinya apa? Dia hadir atau tidak? Lo jawab, dia hadir atau tidak? Dia hadir di tempat tidur kita. Saudara, jadi tahta Tuhan pencipta alam semesta yang namanya Yesus, Papa kita namanya Yahweh, itu tahtanya bukan cuma di surga,
tapi tahtanya di tempat tidur suami istri di dunia ini.